Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah selalu berisikan tentang ajaran untuk berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan buruk dan tercela. Salah satunya adalah perbuatan zina yang wajib untuk kita hindari. Perbuatan zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan pasangan yang halal. Dalam Islam sangat melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar di akhirat, namun juga akibatnya akan dirasakan di dunia. Bahkan juga bisa menimbulkan kemudaratan lain seperti penyakit menular. Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab, yaitu zana, yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara istilah, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Selain zina besar, ada juga yang disebut dengan zina kecil. Hal itu diartikan sebagai perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang melakukan zina besar. Zina merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan salah satu dosa terbesar setelah sifat syirik dan membunuh. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 68 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Dalam Islam ada 3 macam zina yang harus kita ketahui dan wajib untuk kita hindari. Yang pertama adalah zina ghairu muhsan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina yang dilakukan bagi orang yang belum terikat dalam pernikahan disebut dengan zina ghairu muhsan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi sehingga mereka terjerumus dan melakukan perbuatan terkeji ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina. Sebab zina merupakan bagian dari dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman ini, zina ghairu muhsan banyak terjadi di kalangan masyarakat, apalagi bagi yang melakukan hubungan pacaran, layaknya hubungan suami istri. Padahal hal ini merupakan larangan dalam Islam. Sebab pacaran yang berlebihan yang melanggar syariat Islam akan cenderung menjerumuskan pelakunya ke perbuatan zina. Yang kedua adalah zina al-lamam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina al-lamam yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah ditetapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena, kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan.
Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, zina al-laman ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Ini disebut dengan zina mata. Kemudian zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Kemudian zina ucapan atau lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang atau hawa nafsu. Kemudian zina tangan, yaitu terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya, diikuti dengan perasaan senang hawa nafsu, bahagia atau penuh dengan syahwat. Kemudian zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Yang ketiga adalah zina muhsan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim, biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim dengan yang bukan mahramnya. Akibat dari zina ini, selain mendapatkan dosa besar, jenis zina ini juga bisa menimbulkan bahaya berupa penyakit kelamin. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib menghindari perbuatan zina ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Maka seharusnya bagi seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan, hendaknya bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahramnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 3 macam zina yang wajib untuk kita hindari dan jauhi, sebab bisa mendatangkan kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.